Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ramaputra dari kelas B semester 3 dengan NIM 22112024. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sebuah jurnal nasional yang berjudul Perhitungan Suku Bunga Efektif untuk Penentuan Alternatif Pembiayaan Kendaraan Motor pada Leasing dan Bank dengan Metode Interpolasi Linier. Studi kasus harga sepeda motor Honda Beat injeksi terdaftar tahun 2014 September. Pertama, di sini ada abstraknya, yaitu permasalahannya, di mana inti dari permasalahan ini bisa dijelaskan seperti pengenaan suku bank bunga oleh bank dan leasing dalam memberikan kredit berbeda. Tingkat bunga biasanya tidak termasuk dalam cicilan atau brosur. Perhitungan tingkat bunga dapat dihitung menggunakan suku bunga tetap dan suku bunga efektif. Laju dapat dilakukan dengan menggunakan interpolasi linear penentuan pembiayaan sepeda motor. Alternatif yang paling menguntungkan bagi pelanggan dapat dilihat dari suku bunga terendah yang dibebankan. Intinya permasalahannya itu antara suku bunga dari leasing sama suku bunga dari bank. Lanjut, kita masuk pada pendahuluannya. Di sini dijelaskan bahwa uang adalah pertukaran yang sah, alat pertukaran yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan seperti sandang, pangan, papan, dan lainnya. Seseorang akan mencari alternatif investasi dan memilih alternatif yang paling menguntungkan. Seseorang yang meminjam uang ke lembaga keuangan akan membayar uang pinjaman beserta bunga. Biasanya pengembalian uang yang dipinjam dilakukan secara angsuran. Pembayaran secara angsuran atau cicilan sering ditawarkan oleh pembeli kredit, pedagang, atau lembaga keuangan untuk membantu pelanggan yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar uang atau jasa yang dibelinya. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke tinjauan pustaka, di mana di sini ada pengertian sewa guna usaha atau leasing, yaitu adalah perjanjian antara lessor perusahaan dengan lese nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dan hak penggunaan oleh lese dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana yang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya kita langsung masuk ke sini aja ya. Jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Menurut Frenzy di 2010, konsep pembebanan bunga terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsep bunga sederhana, bunga flat, yaitu konsep sederhana atau sering disebut konsep bunga flat. Besarnya bunga dihitung dari nilai pokok awal, prinsipal, dikalikan dengan tingkat bunga, interest rate, dan waktu, time. Perhitungan bunga ini dapat dilakukan satu kali saja, yaitu pada akhir periode atau pada tanggal pelunasan. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. SI sama dengan P dikali RT dikali R dikali T, di mana SI itu simple interest, yaitu bunga sederhana, P itu prinsipal, pokok, R itu interest rate, PA atau suku bunga per tahun atau per annum, T yaitu waktu dalam setahun. Oleh karena satuan T adalah tahun, jika waktu T dinyatakan dalam bulan, maka ini rumusnya. T sama dengan jumlah bulan dibagi 12. Sedangkan jika dinyatakan dalam hari, akan ada dua metode.
dalam mencari nilai T, yaitu interest eksak Y dengan T sama dengan jumlah hari dibagi 365. Kemudian yang kedua, bunga biasanya atau simple interest ordinary SIO dengan T sama dengan jumlah hari dibagi 360. Yang 360 hari ini, 365 ini jumlah hari dalam setahun ya. Karena kan dalam setahun ada 2 itu jumlah hari yang berbeda. Tahun sekarang dan tahun berikutnya, maka jumlah hari ini berbeda. Dengan menggunakan persamaan bunga sederhana, dapat dihitung nilai pokok, suku bunga, ataupun waktu jika diberikan variabel lainnya dari persamaan. Ada 3 jenis rumus di sini jika kita disuruh mencari P. P itu tadi kan prinsipal, disuruh ditanya prinsipal atau pokoknya, maka menggunakan rumus ini SI dibagi dengan R dikali dengan T. Kemudian jika ditanya R sama dengan SI P dikali T. Jika ditanya T, waktu, SI dibagi dengan P dikali dengan R. Yang kedua, konsep bunga majemuk, bunga efektif. Sampai saat ini nilai pokok pinjaman diasumsikan tidak mengalami perubahan dari awal hingga akhir. Hal ini menyebabkan nilai bunga selalu dihitung dari nilai pokok pinjaman atau menggunakan konsep bunga sederhana. Anuitas atau annuity adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besar, dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Pembayaran bunga pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit rumah, cicilan kredit motor atau mobil adalah beberapa contoh anuitas. Ini persamaan-persamaan untuk anuitas diturunkan dengan menggunakan asumsi perhitungan bunga. Anuitas itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu jika pembayaran dilakukan setiap hari. Di sini hari, besoknya dibayar sampai ke periode lagi. Kemudian yang kedua, anuitas di muka atau annuity due, yaitu jika pembayaran dilakukan di setiap awal periode. Contohnya di awal bulan, bayar kredit di awal bulan. Ini kayak ada metodenya ya. Hari ini sampai ke anuitas different, ditunda jika pembayaran dilakukan setelah beberapa periode. Sedangkan persamaan untuk nilai yang akan datang dapat digunakan untuk mencari nilai akhir suatu tabungan atau nilai tabungan pada saat tertentu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu dan besarnya tabungan yang harus disetorkan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Persamaan nilai sekarang dari anuitas biasa sebagai PV. Ini selanjutnya, besar nilai sekarang PV dari suatu anuitas biasa dengan pembayaran sebesar A selama N periode dan suku bunga efektif per periode sebesar I. PV sama dengan dalam kurung 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung min N dibagi dengan I. PV itu yaitu present value atau nilai di awal periode atau nilai sekarang. I suku bunga per periode, N banyaknya periode, A pembayaran per periode. Ini dengan menggunakan persamaan ini dapat dihitung besar pembayaran per periode, jumlah periode, suku bunga per periode jika diberikan variabelnya, yaitu ini A sama dengan PV dibagi dalam kurung 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung min N dibagi dengan 1. Kemudian jika ditanya N, log dalam kurung 1 dikurang PV dikali I per A tutup kurung dibagi min log 1 ditambah I. Kemudian jika ditanya PV kurang A, bagi A,
yaitu 1 dikurang 6 kurung 1 tambah I tutup kurung min N bagi I. Nah, ini gambaran garis interpolasi linear ya. Di sini fx0 seharusnya ini 2 ya. Ini bisa 2. Ini x biasa, ini x1. x0, x1. Daerah yang diarsir menunjukkan segitiga sebangun yang dipakai untuk menurunkan rumus interpolasi linear. Rumus interpolasi linear itu yaitu fx dikurang fx0 dibagi dengan x dikurang x0 sama dengan fx1 dikurang fx0 dibagi dengan x1 dikurang x0. Yang dapat disusun ulang untuk menghasilkan ini rumus interpolasi linear. fx0 ditambah dengan fx1 dikurang fx0 dibagi dengan x1 dikurang x0. Kemudian dikali dengan x dikurang x0. Nah, agar dapat hampiran yang baik, maka selang antara titik data harus semakin kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan perulangan interpolasi linear menggunakan persamaan 11 hingga menjadi fk sama dengan fk. Ini rumusnya sama dengan ini. Cuman di sini dibedakan ditambah k-nya ya. 0 yang di atas dirubah menjadi k. Ya, ditambahkan k maksudnya. Sama dengan rumus yang tadi. Rumus yang ini. X itu hasil dari PV dibagi A. Sedangkan X0K nilai tabel nilai sekarang dari anuitas biasa 1 yang lebih kecil dari nilai X ke K. K sama dengan 1 sampai 1, 2 sampai dengan J. Kemudian nilai 1K nilai tabel nilai sekarang dari anuitas biasa 1 yang lebih besar dari nilai X ke K sama dengan 1. Selanjutnya F0K nilai I dari X0K. Ini nilai I dari X1K. Selanjutnya masih rumus yang tadi sama seperti yang di atas. Salah. Ini rumus yang ini. Rumus yang ini ya, teman-teman. Ini rumusnya jika dimasukkan dengan angka, dimasuki dengan variabel angka. Nah, XK tidak sama dengan X, maka perulangan interpolasi dengan ketentuan XK itu lebih kecil dari X ya. Maka X0K sama dengan X K-1 dikurang F X0K sama dengan F X K kurang 1. X1K itu X1K X1K dikurang 1. Selanjutnya F X1K sama dengan F X1K dikurang 1. Yang B XK lebih besar dari X, maka X1K XK-1 kurang 1 F X1K sama dengan F K kurang 1. Jika nilai XK sama dengan X sudah terpenuhi, maka didapat I, suku bunga per periode, yaitu nilai dari F K. Nilai I yang didapat merupakan nilai suku bunga alternatif efektif. Menurut Frenzy di 2010, perbandingan suku bunga efektif adalah 1,5 sampai 2 kali lipat. Yang ketiga, metodologi penelitian. Jenis dan sumber datanya itu didapat dari yang pertama PT Adira Dinamika Multifence atau Racing Adira. Yang kedua PT
Central Sentosa Finance atau CSF. Dan ketiga itu diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia, unit di daerah Tembalang. Kemudian metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan meminta brosur pada leasing Adira, leasing CSF, dan Bank Rakyat Indonesia yang ada di daerah Tembalang. Teknik menganalisis data yang dilakukan yaitu menghitung dan membandingkan bunga terendah yang dibentuk dari leasing dan kredit bank. Program yang dapat digunakan dalam pengolahan data tugas akhir ini adalah Microsoft Excel dan program R. Kemudian tahap analisis data yang ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data, harga penjualan dan angsuran motor yang terdaftar bulan September. Yang kedua, yang B, besar angsuran kredit Bank Rakyat Indonesia. Kemudian yang ini, tahap kedua, penghitungan suku bunga flat dan suku bunga efektif dari leasing Adira, leasing CSF, dan Bank Rakyat Indonesia. Hingga perbandingan suku bunga 4 penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Pemilihan perusahaan dilansir dari situs ekonomi dan Okezone. Indonesia Multi-Finance Award 2013 memberikan penghargaan kepada perusahaan pembiayaan yang memiliki aset terbaik untuk kategori perusahaan multi-finance terbaik dengan aset paling besar, yakni di atas 5 triliun, jatuh pada PT Adira. Nah, perhitungan suku bunga flat dan suku bunga efektif pada leasing dan bank. Tabel pertama itu tabel angsuran per bulan kredit sepeda motor melalui leasing CSF. Uang muka untuk sebuah sepeda motor Honda Beat injeksi yaitu 4 juta. Jika angsurannya mengejar 12 bulan, maka ini per bulannya ya. Untuk 24 bulan ini, dan untuk 36 atau 3 tahun ini sebesar 416.000. Jika uang mukanya 5.000 seperti ini, kayak per bulannya itu jika dia mengambil 12 bulan sebesar 19.000 rupiah. Seperti itu seterusnya. Nah, untuk rekapitulasi suku bunga, pada perhitungan suku bunga flat dapat dihitung persamaan, yaitu RSI dibagi dengan PT. Kemudian rekapitulasi suku bunga flat melalui leasing CSF. Ini persentasenya ya. Nah, bisa dilihat kan persentase yang paling besar yang paling kecil itu terdapat pada uang muka 4 juta dan pada uang muka 4 juta itu persentase bunganya itu sangat kecil ya. Pada perhitungan suku bunga efektif didapat dengan menggunakan persamaan 9, yaitu yang ini ya. Mana tadi? Persamaan 9 itu ini. PV dibagi A sama dengan 1 dikurang 1 plus I min N dibagi dengan I. Nah, ini. Kemudian dilanjutkan dengan interpolasi linear berulang menggunakan persamaan 12, yaitu F XK sama dengan F X0K ditambah dengan ini F1K ini. Kemudian pada tabel ketiga, rekapitulasi suku bunga efektif melalui leasing CSF. Nah, pada leasing CSF itu juga yang paling kecil itu yang 4 juta, uang mukanya 4 juta ya.
Berdasarkan pada data kredit pada sepeda motor melalui leasing Adira yang terdaftar bulan September 2014 diperoleh angsuran pembayaran sebagai berikut. Angsuran per bulan kredit sepeda motor melalui leasing Adira. Nah, ini jika dirubah ke dalam bentuk angka ya. Terlihat di sini yang paling kecil itu yang 4.500.000 per sebulannya. Kemudian rekapitulasi suku bunga flat melalui leasing Adira sebagai berikut. Bisa dilihat ini ya. Ini hasilnya, di mana hasil ini paling kecil di antara yang lainnya. Berarti dapat disimpulkan di sini jika uang mukanya lebih kecil, maka bunganya itu juga lebih kecil. Selanjutnya, rekapitulasi suku bunga efektif melalui leasing Adira sebagai berikut. Nah, dilihat kan, masih menjadi jawabannya paling kecil, karena uang mukanya juga ikut kecil. Jika uang mukanya besar, kemungkinan hasil bunganya itu, suku bunga efektifnya itu juga ikutan besar dibandingkan yang lain. Suku bunga flat kredit usaha rakyat KUR dari BRI. Pada ini nama angsurannya 18 bulan. Persentasenya itu kecil ya, menjadi 1,015% saja. Selanjutnya pada tabel ke-8, suku bunga efektif kredit usaha rakyat KUR atau dana KUR dari BRI masih menjadi 18 itu masih menjadi yang paling kecil ya. Perhitungan dengan menggunakan bunga flat atau suku bunga efektif didapat kesimpulan yang sama. Namun perbandingan suku bunga efektif dan leasing CSF, leasing Adira dan Bank Rakyat Indonesia adalah 1,6 sampai 1,8 kali dari suku bunga. Selanjutnya 4,3 perbandingan suku bunga antara leasing dan kredit bank. Nah, dilihat jika dibandingkan bunga dari ketiga perusahaan tadi, karena perusahaannya itu BRI, Adira, dan CSF, leasing CSF, dilihat itu per tahunnya itu bunga di CSF itu lebih kecil. Pada 2 tahun pun sama. Pada ketiga tahun berpindah menjadi ke BRI yang paling kecil. Tapi pada PT Adira ini tetap konsisten lebih besar bunganya. Nah, pada suku bunga terendah yang didapat dari perhitungan suku bunga efektif dan total suku bunga flat yang lama angsuran 1 tahun dan 2 tahun dimiliki pada leasing CSF, suku bunga efektif terendah pada lama angsuran 3 tahun memiliki Bank Rakyat Indonesia. Untuk membandingkan kebaikan dan keburukan kedua alternatif pembiayaan ini, lihat di tabel ini, keuntungan dan kekurangan. Leasing itu cepat, tapi jaminannya tidak ada. Berbeda dengan bank, prosedurnya lambat, jaminannya ada. Kesimpulannya yaitu pada suku bunga flat, proporsi bunga yang dibebankan dan angsuran pokok selalu sama setiap bulan. Pada setiap bunga efektif, proporsi bunga yang dibebankan dan angsuran pokok tidak sama setiap bulan. Pembebanan suku bunga efektif besar di awal periode dan pembayaran angsuran pokok kecil di awal periode berdasarkan perhitungan suku bunga flat dan suku bunga efektif. Yang pertama, pembebanan suku bunga kredit sepeda motor melalui leasing Sentral Sentosa Finance. Semakin besar uang muka yang dibayar dan banyak jumlah periode yang diambil, semakin besar suku bunga yang dibebankan. Sebaiknya nasabah memilih suku bunga terendah dengan mengambil motor pada uang 4 juta dan banyak periode 12 bulan.
Pembelian suku bunga melalui leasing ADIRA, semakin banyak lama angsuran yang diambil, semakin kecil bunga yang dibebankan per periodenya. Besar uang muka dengan suku bunga terendah pada uang muka sebesar 3 juta dan tertinggi pada uang muka 4 juta, sehingga bagi nasabah sebaiknya mengambil kendaraan motor pada suku bunga terendah dengan mengambil uang 3 juta banyak periode 47 bulan. Yang kedua, berdasarkan perbandingan suku bunga efektif dan suku bunga flat terendah, ada tidaknya jaminan dan prosedur pengajuan pengadaan kendaraan motor. Yang paling menguntungkan adalah kredit sepeda motor melalui leasing Sentral Sentosa Finance, karena bisa dilihat di sini persentase bunganya, suku bunganya lebih kecil dibandingkan dengan BRI atau ADIRA. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jurnal kedua. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan saja ke jurnal internasional ya. Di sini jurnal internasionalnya itu judulnya Combination of Sound Method and Linear Interpolation in Selection of Raskin Recipient, yaitu kombinasi metode Shaw Simple Additive Weighting metode dan interpolasi linier di pemilihan penerimaan Raskin. Selanjutnya kita masuk ke abstrak. Abstrak itu semacam ceritanya atau permasalahannya, yaitu di sini permasalahannya itu program pemerintah yang bernama Raskin, suatu upaya untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat seperti halnya dengan memberi bantuan, memberi pertolongan. Selanjutnya, Raskin ini berkontribusi dari bantuan dari pusat ke daerah. Tentu saja banyak hal yang menjadi perhatian, yaitu distribusi yang adil dan penargetan yang benar dari penerima yang sah. Masuk kepada introduction-nya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu sama halnya dengan yang di atas. Permasalahan dari program pemerintah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke metode program Raskin, yaitu bantuan beras miskin, program bantuan beras miskin. Selanjutnya Simple Additive Weighting atau disingkat dengan SAW. Langsung saja kita masuk ke rumus metode numeriknya ya. Di sini ada NK sama dengan eksponen SK dikali dengan X. NK yaitu the total value of each criteria, yaitu nilai total dari setiap kriteria. Selanjutnya ada SK. SK itu nilai sub kriteria. Selanjutnya itu ada X, yaitu value of preference. Jika atribut selanjutnya ini ya, ada rumus matrix normalization. Ada rumusnya, yaitu Rij sama dengan Xij dibagi dengan max Xij. Jika karakteristik atribut mencakup manfaat.
Kemudian ada RIJ, min XIJ dibagi dengan XIJ, yaitu jika karakteristik atribut mencakup biaya. Kemudian ada RIJ. RIJ itu yaitu peringkat kinerja alternatif untuk setiap atribut yang dinormalisasi. Ada max XIJ, yaitu nilai maksimum elemen di setiap atribut. Selanjutnya ada min, nilai minimum elemen di setiap atribut. Selanjutnya ini ada rumus V. V itu yaitu nilai akhir atau peringkat preferensi alternatif. Rumusnya V sama dengan eksponen NJ sama dengan 1 WJ dikali dengan RIJ. WJ itu atribut weight value atau atribut nilai berat. Kemudian ada RIJ, normalis performance rating value, itu peringkat kinerja yang dinormalisasi. Nah, X sama dengan A0 ditambah dengan A1X. Itu ini untuk mencari linear interpolation. Dari gambar ini kita dapat menurunkan persoalan di sini ya. Menurunkan rumus X0 dengan Y0, kemudian ada X1 dengan Y1. Nah, ini rumusnya. Jadi determinan itu jadi rumus determinan interpolasi linear itu Y1 dikurang Y0 dibagi dengan X1 dikurang X0 dikali dengan X dikurang X0 ditambah dengan Y0. Nah, di sini ada tabel. Ini tabel tabel kriteria detail. Weight of kriteria ini beban ya, atribut nilai kriteria yang berat. Selanjutnya di sini ada tabel kriteria medical status atribut. Ini value-nya ya, jika sudah menikah value-nya 5. Jika masih hidup value-nya 4. Jika sudah mati value-nya 3. Jika belum nikah value-nya 2. Nah, ini rumusnya income no limit sama dengan 1 juta, upper limit 2,5 juta. 2.500.000 rupiah. Dari gambar 3 ini interpolasi linearnya bisa didapat seperti ini ya. X0 sama dengan 1 juta, X1 sama dengan 2.500.000, Y0 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3. Kemudian ada if there is an example alternative income, yaitu 1.200.000 dan bisa dihitung seperti ini. 3 ini dapat dari nilai Y1 dikurang dengan Y0. 3 dikurang 1 dibagi, kemudian dibagi dengan ini X1 2.500.000 dikurang dengan X0 yaitu 1 juta. Kemudian dikali dengan ini nilai alternatif income tadi 1.200.000 dikurang dengan 1 juta. 1.200.000 itu nilai X. Ini 1.200.000 ini anggap saja ini X dan ini menjadi X1. Kemudian ditambah dengan Y0, Y1 maksudnya, Y0 betul Y0
maka hasilnya di sini 0,27. Selanjutnya ini alternative value metode Shaw. Alternatif C1 ini kriterianya divorce, death, married. Selanjutnya lanjut sama seperti tadi, C1 nya itu 35. Selanjutnya lanjut saja ke bagian ini ya. Ini nilai 0,5 ini didapat dari 0,5 ini didapat dari C1 ini dikali dengan 0,25. Di mana dapat? Jika ada yang bertanya 0,25 ini didapat dari mana, yaitu didapat dari sini 25. Ini kan dalam bentukan persen, 25%. Jika dibulatkan itu menjadi 0,25 ya. Di sini kita tidak memerlukan persennya, jadi kita bulatkan menjadi bilangan desimal. Ditambah dengan 0,6 ini masih dengan yang tadi. Yang ini 67 itu 0,67. Ini didapat dari C1 ya. Kemudian ditambah dengan 0,15. 0,15 itu didapat dari ini lagi. Tadi seperti yang tadi, ini dalam bentukan persen. Jika kita bulatkan menjadi bilangan desimal yaitu 0,15. Hasilnya bisa dilihat hasil itu tidak sampai 1 ya. Final score-nya atau V-nya itu bisa dilihat yang terbesar itu dari A2 yaitu 0,92 dari penjumlahan ini. Kemudian ada 4, ada 0,84 sampai ke paling kecil itu A5 sampai 0,51. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang bisa dipahami. Karena di sini juga saya terkendala oleh bahasa Inggris ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.